الله وكرامته وفضله وإلى حضرته بجميع رحماته ومغفراته وبجميع عونه وحضرة حبيبه الأعظم ونوره سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم تسليما وآله وأصحابه ورسوله وفروعه وجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآلهم وأصحابهم ورسولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع الأولياء والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين ثم حضرة خصوصا سيدنا الغوث الأكبر وإلى حضرة وإلى حضرة الشيخ البوشي وجميع مشايخنا ووالدينا وجميع من ذوي الحقوق الواجبات علينا وعليهم وإلى حضرة جميع من يحضرون في هذا المجلس المبارك ومن تعلق بهم والجميع وجميعا لكل النيات والحاجات والمقاصد عنده تعالى في الدين والدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا بنية الله وبنية رسوله بالله ولله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والجميع خصوصا حاجتي حرمة مولد الرسول بحرمته تعالى ظاهرا وباطنا حبيبه الأعظم سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد بالله ولله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله يا لطيف 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 يا لطيف
Latif ya 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 Latif aliman bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal ultuf bina fi ma nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultuf bina fi ma nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultuf bina fi ma nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiratan abadan mithla zalika wa shalawatuhu wa salamuhu wa karamatuhu wa barakatuhu kamilatan daimatan baqiyatan katsiratan la tu'addu wa la tuhsa wa la tusaffa ala habibil a'zam sayyidina rasulillah Muhammadin abdihi sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Belum kita apa mau nerusaken burdah niku kan sing iki wonten satu repekan kula nyerat niku dari riwayat-riwayat ingkang sikoh ingkang tiap ingkang sahih walaupun diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani tapi perawi-perawinya dari Imam At-Tabarani ke atas itu sikoh semua. Niki Kanjeng Nabi nate dawuh hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum al haditha. Kesanku itu hidupku itu lebih baik bagi kalian dan hidup dan matiku juga wa mamati khairun lakum dan matiku juga baik bagi kalian. Nah, ulama menafsiri tentang kebaikan keduanya baik ketika Rasulullah dulu masih hidup itu juga baik kanggo awake sebagai umat maupun Rasulullah ketika sudah mangkat itu pun juga baik kanggo kita. Lek terusane keterangane dawuh Kanjeng Nabi ya Mbak itu ketika Kanjeng Nabi hidup otomatis ada langsung sinau langsung derekno langsung macam-macam tentang wahyu. Jadi ketika beliau mangkat, beliau ini disetori karo pangeran, umatmu lakoni iki, umatmu lakoni iki, umatmu lakoni. Jadi
daftar umat sing teko pangeran nang Kanjeng Nabi itu jagep banget ketika terusane hadis itu tadi ya. Nah, Kanjeng Nabi dawuh ketika sing dilaporno mang kok gak pas, misal mari tobat balik maneh, mari tobat balik maneh. Gampangane wis cara awake ketemu langsung Kanjeng Nabi wis gak nyaman wis. Bener-bener gak nyaman. Tapi ketika kita gak ketemu Kanjeng Nabi, ruwe awake moro-moro dijalukno sepuro mek ngoten tok Kanjeng Nabi. Artinya begini, psikologine awake dhewe ketika dengan segala kelemahane awake dhewe iki nggak sampai kewirangan, nggak sampai kisinan nang Kanjeng Nabi. Awake ngaku umat, awake kepingin dadi umat, awake dhewe kepingin paling tidak aja sampai ditinggal Kanjeng Nabi. Keinginan-keinginan itu kadang awake dibandingno karo lakoni awake penyesuaiane. Gak gampangane Kanjeng Nabi cara mempertanyakan awake wis gak nyaman banget. Nah, tapi karena awake gak ketok langsung, justru itu kebaikan untuk kelemahan kita tadi. Maka Kanjeng Nabi langsung njalukno sepuro nang Gusti Allah. Kanjeng Nabi gak mikir ikune, Kanjeng Nabi ndelok pangapurane pangeran. Gak ndelok wis lek mujid wis gampangane cara-cara guyonan ngono wis gak tak arep-arep mbok ise wis sing tak delok mung pangapurane pangeran. Nah, hal semacam ini kebaikan kanggo kita. Ini penafsiran awam. Wa mamati khairun lakum. Kebaikan kalian itu matiku itu kebaikan untuk kalian. Terus wonten malih sing satu dawuh, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ini hadis nggih sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud juga Al-Baihaqi. Tidaklah seseorang itu mengucapkan atau menghaturkan salam terhadapku. Karena kalau kita kan memaknainya menghaturkan seagung Rasulullah, tidaklah satu orang pun itu menghaturkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepada diriku. Hatta arudda alaihi salam, sehingga aku mengucapkan salam balik nang wong sing mengucapkan salam tadi. Nah, kebetulan alhamdulillah pengucapan salam ini menjadi rukun sholat. Awake setiap sholat pasti mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salam hormat keagungan terhaturkan kepada engkau ayyuhan nabi. Alaika ayyuhan nabi. Wahai nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kalau melihat dari sini ada ulama menafsirnya. Waktu sholat itu kan tidak pernah terhenti. Saniki awake tahiyat, pas maca salam, tahiyat sing rukun, tahiyat akhir. Tahiyat sing sunnah kan gampangane iso diganti sujud sahwi. Lek sing rukun kan wis memang harus terlaksana. Nah, maka tidak ditinggalkan setiap orang yang melakukan sholat salam sing di tahiyat terakhir tadi. Saiki awake kait mari tahiyat. Kampung kulon ngebruk kait kene kait kate mari ngebruk assalamualaikum ayuhan nabi. Ngebruk kait mari bojo. Terus sekarang kate sampean soalnya matahari nggak berjalan ada sekatan detik ngene tak ndak langsung. Gampangane cara saiki kene azan. Azan teko Allahu Akbar sampai si asyhadu alla ilaha illallah ngebruk wis Allahu Akbar terus begitu. Nah, ndak vulgar Kanjeng Nabi dawuh, jane aku iki urip, gampangane kan nggak vulgar Kanjeng Nabi dawuh, ngene nggak vulgar. Nah, terus wis kalau sudah begitu nggih. Man shalla alayya sholatan, di hadis yang lain juga sahih juga rijali thiqat, riwayat-riwayat hadis kuat semua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Man shalla alayya sholatan shallaitu alaiha asyran.
Ada yang riwayat sallallahu. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka aku balas 10 kali orang itu. Dengan mutune Rasulullah. Awake mutu wis dan mutu ecek-ecek pol wis, mutu kaki 5 pun wis pokoknya mutu wis Tidak bermutu. mutu gak ternilai lah. Dudu gak ternilai saking hebate. Saking gak ono bobote. Jadi awake selawat di Nabi dibalas 10 kali mutu terbaik dari semua hambanya sak malaikat. Mutu terbaik dari semua hamba. Mutu nih Rasulullah. Nah, itu sahih sangat itu. Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali sholawat, sholaitu alaihi asyra. Aku sendiri yang bersolawat kepadanya 10 kali. Nyambungi ambil riwayat yang tadi. Nah, sapa nguluk salam ning aku Nyambung. kecuali mamin ahadin yusallimu alayya, tidaklah. Kalau diingeten lek cara nahwu niku. Aku kok mesti koyo kelas ngene sih, gak boy sepiye. Jadi tidaklah nama, tidak lafat nafi, lafat yang berawalan tidak terus ditutup dengan pengecualian, itu adalah sesuatu yang hampir pasti. Tidak ada yang lain maksudnya. Kayak la ilaha illallah itu pasti sudah. Tidak ada Tuhan selain. Nah, sesuatu yang dibuka lafaz nafi ditutup lafaz istisna. Istisna itu pengecualian tadi. Berarti tidak ada yang lain. Maka tidaklah Di sini Pak. seseorang itu tadi mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Ta'ala mengembalikan ruhku kepada diriku untuk menjawab salam dia. Nyambung kali riwayatnya Abu Dawud dan yang lain tadi dengan riwayatnya Tabrani tadi. Gampangane banyak riwayat pun mendukung tentang kan awake bersolawat ini ya wis gampangane sak iso-isone solawat, sak iso-isone muga-muga sing layakna ya Gusti Allah dhewe. Kalau solawat kita memang gampangane di-upgrade dhewe. Sadurunge dikirimno karo Gusti Allah di-upgrade dhisik. Iki selawate kumpulan The Gap wis gak ono lutunge blas di upgrade dhisik baru teko Madinah. Amin. Iki Gusti Allah kan melok selawate pangeran innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini sing 3 anu nggih, burdai sing 3 bait. Selanjutnya sekedap ini. Pasal 3. Tunggal kali 3. Tunggal kali 3. Oh iya. Aku ini wis ngundang backing vokal Pak Dole. Bi. Teko ya bi manguluran bi ono backing vokal kok tak delok enak di YouTube iki. Tak undang tibane anu kemajon. Syukuran ki terlalu semangat aku. Kemajon. Kemajon minggu. Lho lek ngono mulutane loro Kang, jarene ngono. Waduh bi aja lek loro enteni bondo lek iki sing teko. Tiga. Saiki ada sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi maulaya salli wa sallim Habibul
من جهرها
تسمينا الفعل الجميل ضيف غير محتشمين كنت أعلم أني ما كتمت سيرا بدا بالكتم مولاي صل وسلم كما يراد جماح الخيل بالهجوم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النعيم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسيني وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم
يدري أن السم في الدسم مولاي سائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والجمحية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم أمرتك الخير لكن ما أمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مصرف الآدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن النفس فأراها أيام الشمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في ضوئنا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فالنبيين في خلق وفي خلق لم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل وسلم وبارك وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. Rokokan di sini. Tapi semua kena pengenan dalam lagi tak kayak penyakit gada nikmat kan kamu bawa aku pentolak itu. Betul betul. Gimana satu balik? Kita sih Kalau ini versi saya tapi versinya Muji pribadi. Angin merah itu penyakit yang rendah. Gampangannya ono wong sakti kok kesurupan. Kayak ngono gampangane. Angin merah model sababan. Sawan. Kayak angin dulu. Sawan. Lek model sawan. Oh, terigu bawang. Nah, lah wong aku kok ning sawan iki. terus yo dikai gula. Terigu bawang. Gampangane ngono gampangane. Tapi iki pendapat saya. Ini pun monggo kita teruskan, monggo jenengan tiga. Bismillah. Oke. Itu ketemu titik iku mang berarti bukan buta tapi hampir buta. Hampir buta. Sampai pundi niki awake dhewe. Buka timah. Bu ampun Pi.
Lambale ini mana di kopi kata mata. Sing nyimpen Boleh kitab hatam saulat. samalan, kitab samalan jimat. Ya, kitab Darul Jimat. Jangan dari sampai menuju bentuk ini kok Kita dapat jimat itu rekor. Karena masih mau khotbah penjelasan masalah ulama-ulama itu loh. Di antara orang yang menyusun perawi-perawi. Iya. Nah, iki aku tak Intermisi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang yang menyusun riwayat tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah yang paling baik adalah Imam Abu Isa, yakni Muhammad bin Isa bin ini kan beliau kan muridnya Imam Bukhari yang paling potensi ya, Imam At-Tirmidzi itu. Kemarin sudah sebutkan tentang Wajib. Ia menyusun riwayat tersendiri dalam sebuah kitabnya yang diberi judul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Kami memiliki isnad yang muttasil. Muttasil ini sambung bagi kitab ini dari guru ke guru hingga sampai kepada Imam Tirmidzi. Sekedap. Berarti nggih leres. Bener Bibi, sik mukadimah. Oh, sampun Pi, mukadimah telas Pi. Iki lho Pi. Setelah ku tulis kitab ini kemudian niki kitab yang kitab yang lain yang Oh, dikuat nakali dulu ya? Dikuat nakali kalau setelah ku tapi dulu kitab niki nggih kitab hadis yang lain ya ini Bu. Setelah ku tulis kitab ini kemudian ku perlihatkan kepada para ulama Hijaz, Irak, Khurasan. Hijaz niku Makkah, Madinah, Jeddah itu Hijaz. Irak, Khurasan niku Iran. Ternyata mereka ya Iran itu Persia, cuman Khurasan itu bagian dari Iran. Ternyata mereka menyambutnya dengan gembira dan berkomentar. Karpe dikongkon ngoreksi, itu namanya narungno ilmu supaya kredibel keilmuan yang beliau tulis, apalagi hadis. Maka ulama-ulama tadi komentar dan berkomentar, barang siapa yang menyimpan kitab ini di rumahnya, maka seakan-akan di dalam rumahnya ada Nabi SAW yang sedang bersabda. Saking ampuhe Imam At-Tirmidzi dalam kredibilitas hadis di dalam menuliskan tentang Rasulullah. Nah pun niku mantun komentar ulama terhadap kitab Asy-Syama'il. Coba kita baca niki mboten napa-napa halaman di 23. Bismillahirrahmanirrahim. Komentar ulama terhadap kitab Asy-Syama'il yang kita pegang ini. Ali bin Sultan Al-Qari berkata, di antara kitab terbaik yang pernah ditulis tentang pribadi dan budi pekerti. Al-Qari itu orang yang punya sanad Quran sampai Rasulullah, malaikat Jibril, Gusti Allah. Itu Al-Qari sang pembaca, bukan Al-Qari sing iso qiraah niku istilah nek Jawa. Kalau istilah di kitab Al-Qari itu Imam Nafi, Imam Waras, itu Al-Qari yang konsekuen di dalam sanad bacaan. Dulu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit niku sing terkenal. Abdullah bin Mas'ud itu kalau Rasulullah maos ayat dilihat lesannya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengucapkan alifnya, baknya, taknya, kha, dan sampai Rasulullah dawuh ditengeri kalau para sahabat, wa ana afsahu bidhad, aku iki sing paling fasih sak donya kelawan huruf dhad. Niku Kanjeng Nabi sampai dawuh begitu. Karena dhad itu terkenal paling sulit. Di antara kitab terbaik yang pernah ditulis tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah ialah kitab Imam Tirmidzi ini yang disusun apa itu? Napa niku sing budak titik niku? Secara ringkas. Oh, mboten wonten ta niku. Oh, yang disusunnya. Yang disusunnya secara ringkas tapi padat. Sehingga orang yang membawa kitab ini bab demi bab seakan-akan ia berhadapan dengan Rasulullah SAW. Ini komentarnya ulama loh Bos, bukan komentar kita loh. Berarti kitab ini awake ketika membaca wis kedep-depan di Kanjeng Nabi. Karena memang sosok Rasulullah tergambarkan betul di kitab ini. Itu menurut Syekh Ali bin Sultan Al-Qari tadi. Serta melihat keindahan pribadi Rasulullah, pribadinya. Itu yang Syekh Ali. Terus ada lagi yang Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Ini terkenal. Ini juga ahlu riwayat Quran.
Imam tajwid terbesar, diantaranya Al-Jazari ini. Teman-temanku, walau kekasih dan rumahnya jauh tak pernah bertemu. Niki syair sebetulnya. Jauh tempat tinggalnya, kalian sudah terluput melihatnya. Tapi inilah kitab Asy-Syama'il. Ijole awake gak kepanggih. Pujangga Muhyiddin Abdul Qadir Az-Zarkashi. Istimewa, Syekh Muhyiddin Az-Zarkashi itu istimewa. Pernah wali besar Az-Zarkashi pernah membuat syair perihal kitab Asy-Syama'il sebagai berikut. Wahai mulianya Rasul pemurah, alangkah bagusnya kitab Asy-Syama'il. Menyimak riwayat kitab ini terbayanglah dia bagaikan dahan yang melambai-lambai bertiup angin. Nah, itu gampangane koyok Rasulullah minarakno. Itu bagi Syekh Zakaria. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Itu Al-Manawi. Ini paham kula Al-Munawi. Nggih pun Al-Manawi. Syekh Abdul Rauf Al-Manawi berkata, kitab Asy-Syama'il yang memuat ilmu riwayat dan ilmu dirayat. Riwayat dan dirayat itu ulumul hadis, ilmu-ilmu tentang keriwayatan hadis yang otentik. Enggak sampai nggak sampai sejarah yang gila jari, enggak sampai. Susunan At-Tirmidzi ini aromanya lebih harum. Ini gaya rasa ikisan dari kasturi yang semerbak. Perihal riwayat tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW, kitab ini tiada tandingannya. Itu bagi Syekh Abdul Rauf. Ia merupakan satu-satunya kitab yang riwayatnya teratur dan lengkap. Tiada seorang pun ahli hadis yang pernah berbuat serupa. Ahli hadis itu kredibilitasnya di atas sejarawan loh, nggih. Pun niku panjenengan nanti bisa klik ilmu hadis gitu. Itu kredibilitas otentiknya lebih tinggi berlipat-lipat dari sejarawan. Kalau sejarawan masih memasukkan riwayat tutur, tapi kalau ini sudah meriwayatkan dari langsung ke langsung an namanya. At-Tirmidzi telah menempuh suatu metode penulisan yang indah. Hadis dan asar itu apa yang tidak didhawuhkan Kanjeng Nabi tapi didhawuhkan sahabat, itu asar. Lah asar itu banyak yang sahih juga bahkan mutawatir. Asar. Jadi menyikapi Rasulullah tapi sahabat ini dari kesimpulan beliau sendiri. Tidak dari dawuhnya Rasulullah, tidak dari apa, kesimpulan murni. Jadi tidak bisa dikatakan hadis karena itu kesimpulan pribadi dari sahabat. Dan itu bisa dibuat pegangan mutlak sebagai hukum karena semua sahabat tidak dipertanyakan periwayatan hadisnya, namanya udul thiqah itu kalau ilmu hadis. Karena sahabat sing kendel bab iku bener-bener beliau saling berpegang teguh terhadap dawuh Kanjeng Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membuat kebohongan tentangku, yang jelek alayya itu misal gitu, yang negatif. Nah, sahabat nggak berani menyimpulkan kesimpulan dirinya ini, takut mengurangi keotentikan asli Rasulullah walaupun wis koyo api-api itu takut kadzaba alayya muta'ammidan dengan sengaja, maka ia pesan tiket neraka, falyatabawa maq'adahu, maka siap-siap tempat duduknya minan nar, dari api neraka. Sahabat pegang teguh dengan dawuh Kanjeng Nabi itu, maka sahabat tidak pernah ditanyakan. Kemudian diantara itu asar nggih niku wau. Waduh kayak di kelas sejarah kate ujian. Nggih. Terus niku ia rangkaikan dengan serasi sehingga menjadikan kitab ini terbilang kitab mawahib. Mawahib niku sing nek mriki lek kula mawahib niku anugerah, lek niki napa niki? Yang dimaksud mawahib adalah bantuan Allah. Jadi pertolongan Allah ning untuk fadl bagi seseorang dalam sesuatu pekerjaan yang besar. Ben itu mawahib dari Allah kayak fadl. Kemudian kitab ini meluas, dikenal dan dipelajari baik di Masyrik maupun Maghrib. Masyrik itu ujung timur, Maghrib ujung barat. Kemudian di antara orang-orang yang sangat
berantusias untuk mensyarahkannya, jadi menerangkan dan memperlebar keterangan itu syarah, terdapatlah seorang ulama besar, Maulana Isomuddin Al-Isfirayani Asy-Syafi'i. Selain itu, kitab ini pun dibaca oleh seorang ulama yang terkemuka dalam bidang ilmu fikih, yaitu Syihab Ibn Hajar. Syihabuddin Ibn Hajar itu istimewa, muridnya Zakaria Al-Ansori. Istimewa, ini sing terkenal niku lho, ndelok watu bolong akhirnya balik maneh meguru niku lho. Itu Ibnu Hajar, Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama Mekah. Ia sempat menguji kitab ini dengan panjang lebar. Menurut Abul Fida Ismail, di antara orang yang menyusun riwayat tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah, yang paling baik adalah Imam Abu Isa, yakni Muhammad bin Isa bin Saurah radhiyallahu anhu. Ini Imam Tirmidzi yang menyusun riwayat tersendiri dalam sebuah kitabnya yang diberi judul Asyama'ilul Muhammadiyah. Gini kitab kami memiliki isnad, jawe saya Abul Fida Ismail, saya mempunyai mata rantai periwayatan kitab ini. Kami memiliki isnad, mata rantai sanad yang muttasil, sambung bagi kitab ini dari guru ke guru hingga sampai kepada Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Alhamdulillah kita pegang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Setunggal hadis mawon Kang, mari ngono nyuwante. Sebelum langsung nang perkara sing butuh pencerahan besar, kita melihat sosok fisik dulu. Khalqiyah namanya. Babu maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan khuluqi ya. Kalau khuluqi budi pekerti, akhlak-akhlak, kalau khalqi itu penciptaannya, bentuk fisik. Bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan sebagai berikut. Anas bin Malik niki nderek Kanjeng Nabi niku mulai umur 9. Nderek dalem langsung dipasrahno oleh pamannya sampai sekitar umur 19, 10 tahunan nderek Kanjeng Nabi, sehingga karena bocah beliau berani memandang secara fisik. Kalau para sahabat yang lain memandang niku pun mboten mampu. Artinya dari kehaiban wibawane Rasulullah dengan keindahannya itu, para sahabat pun mendel intune yang sepuh-sepuh. Makanya Gus Bak sendiri juga pernah dawuh nih, rata-rata hadis tentang fisik Rasulullah itu dikeluarkan oleh sahabat-sahabat muda, termasuk Ali bin Abi Thalib nanti. Nah, termasuk ini sahabat Anas bin Malik, karena memang untuk sahabat yang sudah dewasa nggak siap untuk melihat Rasulullah. Pun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit tawilil ba'in wala bil qasiri wala bil abyadil amhaq wala bil adami wonten adami wala bil ja'dil qatati wala bis sabati. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanatan faqama bi Makkah 10 sinina wa bil Madinati 10 sinina wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanatan wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Rasulullah SAW bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula pendek. Sudah. Tapi lek bagi wong Jawa, bagi awake apa maneh kaya kula kuntet. Dadi wis memang winggil Kanjeng Nabi bagi kita yo agak bagus. Banyak ulama itu banyak ulama itu memandang, untuk ulama masa kini, ulama modern sekarang ini, itu roto-roto ndelok Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Itu roto-roto begitu. Dari tingginya, dari gantengnya, dari bidangnya, dari gagahnya, itu roto-roto banyak ulama itu melihat Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki secara fisik. Juragan nanti lambene itu hampir sama lek sampean ndelok ngapunten Habib Syekh. Makanya kalau senajan ya lagune koyo aku biyen krungu koyo lagu iki modele cengkok koyo undak-undakan misal ngene cara zahir, tapi viral kok. Kandel-kandel. Nah, gue lo bisa ngomong. Oke.
anu nih cek maksudnya ya Bi ya. Iki nek kandel pilih. Oh, Bi kantum lebih mau tapi birek. Telon mana Bi? Rasulullah SAW bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula pendek. Kulitnya tidak putih bule, juga tidak sawo matang. Kulit beliau itu bening, putihnya ini, jadi nggak bule, juga nggak sawo matang. Rambutnya ikal, ikal itu bergelombang. Boten keriting. Rambut beliau bergelombang, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Niku secara riwayat yang lain sudah klik. Beliau tinggal di Makkah sebagai Rasul 10 tahun, klik juga. Dan di Madinah 10 tahun. Lah niki dibulatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Kalau mau dalam riwayat yang lain beliau membulatkan saja. Karena Sayyidina Anas bin Malik juga mengikutinya sekitar 10 tahun. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik ketika nderekaken Kanjeng Rasul itu kan masih kecil. Maka itu hitungannya cuman prosoku sik tas hijrah Kanjeng Nabi. 3 tahun itu kan kayak masa dekat. Posoku sih tas hijrah Kanjeng Nabi dan aku ikut Rasulullah 10 tahun. Berarti Rasulullah di Madinah 10 tahun. Itu pembulatannya sahabat Anas bin Malik supaya awake enggak sampai mempertanyakan. Itu dijelaskan oleh syarah yang lain. Terus beliau pulang ke rahmatullah dalam usia 60 tahun. Nah ini pembulatan tadi. Kalau masyhur nanti di riwayat lain 63 sing dipersisno. Itu bisa dibaca dan riwayat ngandapi. Pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Jadi mung mantesno Kanjeng Nabi. Tapi juga tidak hitam murni, artinya gak ono uwane blas, gak normal juga. Jadi tapi 20 tok gak sampai 20 uwane janggut dan anu. Aku sing umur gak sampai 50 iki wis tak witung, waduh iki duduk 20 iki borongan untingan 20 untingan 20 unting duduk gak ono 20 unting lek Kanjeng Nabi gak ono 20 wiji. Jadi kalau ada saja kan orang nanti panjenengan akan ketemu di umat-umat beliau yang begitu. Seperti satu contoh, Kanjeng Nabi itu makhtunan biadil inayah. Kanjeng Nabi itu tidak pernah terlihat aurat beliau sampai oleh Allah Ta'ala coron jogone sudah disunat sejak Kanjeng Nabi lahir langsung sunat. Jadi keluar dari rahim beliau langsung makhtunan terkhitan. Itu namanya biadil inayah, saking jogone pangeran. Ternyata kula nanti ndelok RCTI itu saya melihat langsung, coba itu sama telusuri di googling masih ada insya Allah. Di Bangil itu ono arek sampai RCTI nelusuri ning puskesmas, betul memang anak ini tadi lahir sudah terkhitan. Terus wawancara tak delok wong tuane, tibane guru ngaji. Oh, maklum. Karomah seperti itu sing dari sisi fisik titik tadi akan dipunyai oleh umatnya. Itu bagian tabarukan kepada Rasulullah. Jadi fisiknya Rasulullah sendiri tidak pernah digambarkan secara spesifik, mungkin digambarkan secara global toh, sahabat. Soalnya nopo, Kanjeng Nabi itu tidak bisa dinilai pasti dalam fisik. Kok lek ono wong ganteng luwih didi, ono luwih ganteng maneh lebih didi. Itu keistimewaan Rasulullah dalam tawaduk sampai dirinya sendiri disetting. Beda dengan mboten mengincilkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf langsung diketokno kabeh geler. Padahal Nabi Yusuf mung seprapate sak donya. Seprapate teke wong sak donya dibagi kabeh. Separone lek jare umume ulama kagungane Kanjeng Nabi. Sebetulnya ndak. Ada ulama yang dawuh ndak, wutuh teke Kanjeng Nabi karena al-insanul kamil. Tapi ya itu tadi nggak langsung dituduhno. Maka banyak ulama andekan ada orang yang ketemu aslinya itu
bahkan malaikat pun tidak mampu. Karena nur Muhammadin minallahi ta'ala. Sepurane sing kewadah. Assalamualaikum. Waduh anak mikir paling salam. Muga-muga manfaat.